Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi. Kita masih tetap berada di pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Oke adik-adik, kemarin kita sudah membahas dua sub materi dari materi yang kedua ini. Bapak akan lanjutkan yang ketiga dan yang keempat. Apa tuh yang ketiga? Yaitu tanda-tanda hari kiamat. Adik-adik, hari kiamat ini tidak ada orang yang mengetahui siapapun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari kiamat ini ada tanda-tanda yang memberi isyarat bahwa hari kiamat tersebut sudah dekat atau akan muncul. Apa tanda-tanda hari kiamat itu? Yang pertama yaitu banyak ulama yang meninggal dunia, atau ilmu-ilmu agama ini sudah sedikit demi sedikit hilang dan musnah. Itulah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kenapa ulama meninggal dunia ini termasuk tanda-tanda kiamat? Karena ulama lah yang faham dengan ilmu agama. Ketika ulama diambil oleh Allah atau meninggal dunia, maka ilmu-ilmunya juga ikut meninggal dunia. Maka ilmu agama ini sedikit demi sedikit akan hilang. Yang kedua, ilmu agama ini sudah tidak lagi dianggap penting. Nah, sekarang sudah banyak tuh orang tua lebih bangga menyuruh anaknya berlatih sepak bola, berlatih atau les privat di ilmu matematika atau bahasa Inggris. Tetapi orang tua tidak mau menyuruh anaknya ngaji PPQ atau TPA, sholat, Nah, inilah berarti ilmu agama ini sudah tidak dianggap penting. Maka hati-hatilah. Apakah ini sudah terjadi di tengah-tengah kita? Nah, kalau sudah terjadi, maka kiamat akan datang atau kiamat ini sudah dekat. Yang ketiga, maksiat merajalela. Contoh maksiat merajalela ini anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, Terus suka minum minuman keras, judi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak sabu-sabu, narkotika yang nantinya akan berimbas terhadap kemungkaran atau kekejian. Tanda-tanda yang selanjutnya adalah orang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, orang perempuan menyerupai laki-laki, atau bahasa kerennya, bahasa anak-anak disebut bencong. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalian sudah lihat apakah sekarang ini banyak bencong apa enggak? Maka kalau sudah banyak, maka bisa dipastikan bahwasanya hari kiamat ini sudah dekat. Oke, tanda-tanda selanjutnya banyak peperangan. Tanda-tanda selanjutnya banyak peperangan, banyak permusuhan, banyak pertengkaran. Contoh kota Balikpapan dengan kota Samarinda musuhan sepak bola, terus perang atau permusuhan dan lain sebagainya sampai menumpaskan darah. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir yaitu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat, bahwasanya kiamat akan dekat. Nah, sudah jadi itulah tadi tanda-tanda kiamat. Namun tadi kemarin di pelajaran yang pertama atau di pelajaran sesi yang pertama, Bapak membahas tentang macam-macam kiamat. Kiamat kan ada kiamat sugro dan kubro. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda kiamat sugro juga kiamat kubro.
ada yang lebih khusus, tanda-tanda kiamat kubro. Apakah itu? Contohnya, matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kiamat kubro, anak-anak. Jadi kalau sudah matahari ini yang biasanya terbit dari timur ke barat, terus sekarang atau besok kok tiba-tiba matahari ini terbit dari barat, turunnya ke timur, maka sudah dipastikan akan terjadi kiamat kubro. Oke anak-anak, itulah tadi tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari hari kiamat. Kalian sudah tahu, sudah paham apa itu hari kiamat, ya? Kapankah kiamat itu akan tiba? Yang diketahui lewat tanda-tandanya. Maka hikmah dari hari kiamat ini, yang pertama, kita semua harus yakin, ya, tumbuh keyakinan akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat. Kita semua harus semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, tidak malu-malu lagi, tidak malu untuk melaksanakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya perbuatan-perbuatan tercela. Ya, kalian sudah tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan tercela, maka mana yang harus kalian lakukan dan mana yang harus kalian hindari. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab atas pekerjaan kalian semua. Contoh, bertanggung jawab kalian ketika dikasih tugas guru, maka harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kamu laksanakan tetapi jawabannya kamu hasil contekan. Itu sama saja tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Yang kelima, ya, selanjutnya, hikmah selanjutnya, kita semua harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, ya, aman, tentram, dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu, ketika rumah kalian kotor, kalian juga harus cepat-cepat kalian bersihkan. Kelas kalian kotor, ya siapa yang waktunya piket harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Ketika lingkungan kita bersih, maka hidup kita akan menjadi sehat, sehingga tidak menciptakan atau mengundang bencana atau yang dinamakan kiamat sughro atau kiamat kecil. Hikmah yang terakhir, tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan amal baik. Contoh, menunda waktu sholat, ya, menunda apalagi kalian untuk berbuat baik. Misalnya mau ngaji, ngaji besok-besok aja kalau sudah tua, sekarang mainan aja, ngegame dan lain sebagainya. Itu termasuk menunda-nunda amal kebaikan. Jadi kenapa amal kebaikan ini tidak boleh ditunda-tunda? Ketika amal kebaikan itu kalian laksanakan, kalian akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kalian tunda, belum tentu kalian besok akan masih hidup. Belum tentu besok kalian masih tetap hidup. Bisa saja mati. Karena hidup dan mati ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini kalian bisa mempraktekkan dan kalian senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Amin amin ya robbal alamin. Cukup untuk pelajaran yang kedua ini. Kita lanjut di sesi selanjutnya, pelajaran yang ketiga. Oke anak-anak, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan semangat belajar. Terima kasih. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.